Ya. Dimulai ya Ibu-Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Kristiana Muhammadiyah Habu dan ibu-ibu anggota Kristianatiyah Habu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kaulina kalimat tahfidz. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara pertemuan rutin gugus Marta Tiah Habu. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertemuan ini nanti saya akan bacakan susunan acaranya. Susunan acara yang pertama yaitu nanti pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat yaitu acara inti yaitu diseminasi positif, yang kelima yaitu penutup. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo untuk ibu-ibu semuanya untuk dimohon berdiri. Yaitu sambutan dari Ketua Kristiana Muhammadiyah Habu. Kepada Ibu Elin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kami hormati Ibu Ketua GTKI, alhamdulillah ini sudah hadir di pertemuan gugus. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah beserta guru
sekelompok gugus martapiyah yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama di gedung TK Melati TKRI Mangli ini di acara pertemuan rutin gugus Kristiana Martapiyah Haru di dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setelahnya kita tunggu di yaumil Allahumma. Yang pertama saya mau ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang berkenan hadir di acara rutin pertemuan gugus TK. Semoga di pertemuan ini kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang bermanfaat untuk kita semuanya. Yang selanjutnya yaitu hari ini dibarengi dengan nanti acara berbagi praktik baik oleh Ibu Sudarti selaku CGP Angkatan 11 dari TK Melati TKRI Mangli di pertemuan kita. Dan mohon maaf yang setulus-tulusnya karena pertemuan gugus sempat tertunda beberapa bulan karena kesibukan yang luar biasa di akhir tahun pelajaran dan di awal tahun pelajaran. Mudah-mudahan dengan kesibukan kita semuanya tetap silaturahmi terjaga ya, dan badan kita diberikan kesehatan dan kemampuan kita untuk terus berjuang di TK lembaga taman kanak-kanak di Kecamatan Kuarasan. Yang selanjutnya yaitu untuk BOP ya, semuanya insya Allah sudah cair. BOP tahap 2 tahun 2024 kemarin kita sudah diberi kabar bahwa alhamdulillah LPC sudah dimonitoring semuanya dan mudah-mudahan tidak ada masalah di Kecamatan Kuarasan. Dan alhamdulillah dari dinas sudah diperbolehkan untuk mengambil dana BOP tahap 2. Monggo yang belum mengambil untuk bisa diambil sebelum akhir bulan ini karena di Arkas banyak belanja di bulan Agustus ya. Iya. Terus untuk perubahan Arkas mungkin karena sekarang terkait dengan jumlah peserta didik yang berbeda dengan tahun pelajaran kemarin, itu ada perubahan di berbagai poin ya. Kemarin saya memang tidak mengikuti rapat POP karena saya ada Zoom ya. Mohon maaf itu monggo perubahan itu nanti dikerjakan sebelum nanti anak-anak ibu semuanya mengerjakan LPC. Jadi disesuaikan dengan jumlah murid yang kita dapat sekarang. Mungkin ada yang berkurang atau mungkin ada yang lebih dari tahun kemarin. Terus kemudian kami berharap dana POP tahap 2 ini mau dibelanjakan sesuai dengan RPJ yang kita anggarkan. Jangan sampai uang itu disalahgunakan untuk biaya yang lain-lain. Dan jangan lupa juga apapun kita dapat bantuan itu ada pajaknya. Jangan lupa sampai kita diberi bantuan pasti ada pajaknya Bu. Monggo dibayarkan pajak sesuai dengan belanja masing-masing yang kena pajak. Terus yang kedua terkait dengan Dapodik, karena sekarang sudah mulai akhir bulan Agustus untuk bisa segera dikerjakan dan disinkronkan karena akhir bulan Agustus di tanggal 31 Agustus ini semua harus sudah sinkron. Baik PTK maupun jumlah murid ya, dan satpas dan segala macam. Dan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman di gugus ini yang terpanggil piloting PPG di tahap ini. Alhamdulillahirobbilalamin, itu adalah rezeki ya. Silakan diikuti sebaik mungkin karena kesempatan itu datangnya tidak 2 kali. Jadi apapun yang terjadi, apapun kesibukan kita, semoga bisa menjadikan diri kita bisa membagi waktu agar semuanya bisa terhandle dengan baik. Jadi jangan sampai dengan kesibukan yang ada, jangan sampai tidak bisa mengikutinya atau
kemarin ada kata disetujui apa seperti itu Bu. Jangan sampai tidak disetujui karena kesempatan tidak datang berulang-ulang. Yang menunggu itu masih banyak, yang parkir masih banyak. Jadi alhamdulillah selamat kepada Bu Sudarti dan Bu Dewi yang ada di gugus kita. Alhamdulillah bisa terpanggil piloting PPG selamat, dan semoga doa kami bisa menjalaninya sampai selesai dan bisa mendapatkan sertifikat pendidik dan bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Oke. Untuk yang selanjutnya yaitu kurikulum ya, KSP, kurikulum satuan pendidikan. Kita sudah diworo-woro oleh Ibu Pengawas. Bagi yang belum unggah KSP untuk segera diunggah karena terakhir beliau menyampaikan untuk minggu ini bisa diunggah semuanya. Kurikulum satuan pendidikan itu mungkin isinya sama urutannya, tapi isinya berbeda-beda dari lembaga satu dengan yang lain karena itu menyangkut program lembaga masing-masing. Untuk segera dikerjakan dan diunggah. Memang kalau akhir tahun dan awal tahun itu pekerjaan di sekolah itu menumpuk banyak sekali ya ibu semuanya. Jadi bagaimana kita bisa menghandle semuanya, bagaimana kita bisa membagi waktu kita agar pada intinya anak-anak khususnya anak-anak itu tidak terbengkalai dengan pekerjaan administrasi yang ada di sekolah. Saya berharap kita semuanya bisa memprioritaskan anak didik kita karena tujuan utama kita adalah anak-anak. Jadi jangan sampai gara-gara ngarap LPC, gara-gara ngarap di kurikulum, akhirnya putra-putri yang ada di lembaga kita terbengkalai, malah bahkan misalnya tidak diajar atau bahkan belajar di rumah atau liburkan gara-gara ada pekerjaan yang sangat menumpuk. Semoga kita bisa membagi waktunya. Terus kemudian nanti ada berbagi praktik baik dari Ibu Sudarti seperti yang ada di sini. Nah, tadi ada acara inti yaitu diseminasi budaya positif karena Ibu Sudarti ini merupakan salah satu tugas di kalau tidak salah modul 1.4 berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat untuk nanti bisa semoga bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Sudarti ini bisa manfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya hanya itu ya Ibu. Saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erlin yang sudah menyampaikan sambutannya. Mengikat acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu nanti saya akan membawakan sendiri ya, diseminasi positif. Terus nanti iya ya. Saya tak operasikan ya. Boleh. Izin menyampaikan ya Ibu. Bisa terdengar Pak ya Bu? Insyaallah. Mohon maaf ini ada kendala teknis ya. Ini adalah diseminasi positif modul 1.4 yaitu membangun budaya positif di sekolah. Sebenarnya tidak di sekolah saja Ibu, nanti bisa dikolaborasi di rumah ya. Kita sudah membiasakan anak itu di sekolahan, nanti dibawa lagi untuk ke rumah. Jadi anak itu nanti bisa terbentuk untuk karakter itu. Lanjut Bu Erwin. Budaya positif, budaya positif di sekolahan yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini Ibu nanti akan membawa anak-anak kita semuanya itu ke arah yang lebih baik. Anak itu nanti akan bersifat tanggung jawab, terus nanti dia akan mendapatkan pribadi yang sangat disiplin. Jadi dengan pembiasaan budaya positif ini, anak-anak akan terbentuk karakternya menjadi lebih baik insya Allah. Oke, lanjut lagi. Nah ini contoh kasus Ibu. Contoh kasus ini saya ambil dari anak yang sudah besar, karena nanti kalau anak TK itu kebanyakan kalau kita sudah menanamkan insya Allah guru TK itu tidak pernah menghukum.
karena ini nanti ada hukuman, ada konsekuensi. Tapi insya Allah kita di TK itu di Taman Kanak-Kanak dan PAUD tidak ada hukuman ini, Ibu. Kita baca nggih. Suatu hari Anda tidak bisa mengajar di kelas karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Anda pun memberikan tugas kepada siswa Anda agar kelas tidak kosong. Namun Andy tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tertidur di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Akhirnya saat mengumpulkan tugas, Andi tidak mengumpulkan. Keesokan harinya saat mengoreksi tugas, Anda menemukan satu anak yang tidak mengerjakan tugas, yakni Andi. Padahal berdasarkan buku prestasi presensi hari itu Andi masuk. Maaf itu saya nggak pakai kacamata jadi agak susah. Ini adalah contoh suatu kasus di mana ibu gurunya pergi ke ada tugas dan dia meninggalkan tugas untuk anak-anaknya di kelas, dan apa yang terjadi, Andi malah ketiduran. Silakan untuk dilanjut Bu Erwin. Nah, kalau guru memberikan hukuman, setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira setuju apa tidak Ibu? Tidak, nggih. Karena apa Bu? Kenapa tidak setuju? Ada yang bisa menjawab Bu? Kenapa anak itu tidak boleh dihukum kalau menurut sekarang ini? Karena apa? Dengan hukuman itu, anak itu mindsetnya nanti dia di usia tua pun nanti akan selalu teringat. Hukuman itu kan biasanya berupa fisik ya, berupa fisik dan psikis anak itu nanti dia akan terganggu. Saya dulu waktu kecil saya masih ingat Bu, mudah-mudahan Pak Guru saya ini adalah pembelajaran untuk saya ya. Saya dihukum dulu waktu SD karena saya memang masuk pas harus sudah istirahat, jam istirahat saya telat masuknya karena saya ke pasar Bu, yang memang saya salah ya. Saya ke pasar, waktu itu saya dihukum di depan kelas, terus saya dijewer, artinya ini kan sakit banget, dulu kan nggak pernah pakai kutu ya Bu. Itu saya dijewer dan itu membekas sampai saat ini. Makanya kita harus berhati-hati Ibu. Jangan sampai kita memberikan hukuman fisik kepada anak, di mana hukuman itu nanti dia akan membekas di hati dan di ingatan mereka, di mana mereka itu akan mengingat hal-hal yang buruk sepanjang hidupnya. Ya, monggo dilanjut Bapak. Nah ini budaya positif. Di budaya positif ini terdapat kebutuhan-kebutuhan gitu, yaitu nanti anak itu membutuhkan kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Di sana nanti ada keyakinan kelas, posisi kontrol, dan restitusi dan segitiga restitusi. Nanti saya akan jelaskan lagi di belakang pelan-pelan. Nah, ini sedikit mengenai pembelajaran KHD. Ini adalah di modul 1.1 di CGP. Nanti ada perubahan paradigma pendidikan. Perubahan ini mengacu dari pembelajaran KHD yang luar biasa. Di sini adalah pembelajaran KHD menuntut segala kodrat manusia yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya, lakunya bukan dasarnya. Di sini kita sebagai pendidik harus bisa menuntun anak kita bahwa anak kita itu kodratnya adalah unik. Kodrat alam dan kodrat zaman kita sebagai pendidik harus bisa menyesuaikan, di mana anak-anak sekarang kita itu dengan media IT gadget itu luar biasa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan kodrat zaman yang ada di saat ini. Nah, speaking dulu Ibu. Biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk. Kopi ya. Kopi mas. Kopi mas ya. Kopi mas. Thank you. And we're back in the third quarter. Planning Adams is quarterbacking this project, and
Shoes stuck together, and then don't mind it. Yuk kita berdiri dulu. Ya, terima kasih. Sudah semangat ya Bu? Sudah ice breaking? Sudah gerak semuanya? Silakan sambil nyambi, tidak apa-apa. Yang penting sambil mendengarkan. Ini adalah apa ya Bu? Yang saya pelajari di modul nanti di CGP. Ini pembelajaran di titik 1 di modul 1 sampai modul 4. Ya. Nanti saya akan ulas kembali sedikit ya, nanti untuk pembelajaran bersama-sama. Saya hanya sharing ya, ibu-ibu, saya tidak menggurui ibu-ibu semuanya. Saya yakin ibu-ibu sudah senior, sudah bisa karena bertahun-tahun kita mengajar. Insya Allah semuanya sudah bagus ya. Saya hanya menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan dari CGP ini ya. Kita lanjut ya ibu-ibu. Kira-kira apa makna dari disiplin Bu? Ada yang bisa menjawab? Mentaati aturan. Mentaati aturan dari Berlin. Ada lagi? Tidak melanggar apa Bu? Peraturan. Ya, ada lagi? Patuh pada aturan yang ada. Patuh pada aturan yang ada. Ada lagi? Disiplin. Yeah. Ayo apa Mbak? Ayo, apa lagi? Yang muda-muda silakan. Ya, Mbak. Sikap atau perasaan taat terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Oh ya, berarti ada tanggung jawab di belakangnya ya. Ya, luar biasa ibu-ibu. Ya, itulah disiplin ya. Semuanya betul. Nah, ini apa makna dari disiplin itu? Ya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, bahasa itunya ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid atau script dan pleno ya. Dan Plato, ya, maaf, saya nggak pakai kacamata burem. Okay. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya. Jadi nanti disiplin ini berasal dari diri sendiri Bu, terbangunnya. Ya.
Kalau tapi dengan pembiasaan yang baik, ya. Nah, ini setuju apa tidak Bu? Disiplin itu dipaksa dulu, terus nanti jadi terbiasa. Setuju apa tidak? Biasanya seperti itu ya Bu. Dipaksa dulu, iya. Misalnya sholat 5 waktu, sholat fardu 5 waktu, dipaksa dulu untuk terbiasa di awal waktu. Kalau tidak terbiasa nanti ya nggak bisa Bu. Kalau nggak dipaksa gitu, ya. Itu nanti untuk diri kita sendiri Bu. Nah, ya, dipaksa dulu, nanti terbiasa. Apakah Bapak Ibu setuju tadi? Setuju ya. Nah, ini butuh proses ya Bu. Ya memang disiplin itu butuh proses. Oke. Nah ini paksaan. Jadi kita itu dipaksa dari diri sendiri dulu. Perilaku yang tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka panjang. Terus akan hilang ketertarikan, antipati terhadap kegiatan yang dipaksakan, yaitu kemerdekaan berekspresi dan berpotensi anak menjadi terbatas. Ya, kalau misalnya dipaksa. Tapi kalau tidak ada paksaan dan intrinsik dari dalam diri sendiri, nanti tidak akan terbangun disiplin. Ya. Tapi ini jangan menjadi terpaksa karena terpaksa banget kayak gitu. Ya. Jadi kalau di sini kemerdekaan berekspresi dan potensi anak menjadi terbatas. Itu tidak gitu sebenarnya. Yeah. Nah ini menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Nah ini di modul 1.1 Bu di CGP. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki disiplin internal, maka kita membutuhkan orang lain untuk mendisiplinkan kita atau untuk memotivasi atau motivasi eksternal yang dinamakan itu, ya. Ini maksudnya apa Bu? Jadi memang kita perlu bantuan awal-awal, apalagi dengan anak didik kita nih. Kita mendisiplinkan anak itu jadi dengan pembiasaan yang positif sebenarnya. Ya, misalnya anak datang tepat waktu jam 7.30 sudah di sekolahan. Nanti misalnya kalau tidak dibangun, tidak terbiasa seperti itu, dia nanti tidak akan termotivasi dari dirinya sendiri. Jadi nanti disiplin ini kita juga dengan orang tua ya, juga harus berkolaborasi dengan orang tua. Misalnya kalau orang tua membangunkan anaknya agak siang ya nanti nggak bisa disiplin, jadinya anaknya terlambat terus ya Bu. Kadang malah ada anak misia namanya ya Bu, kalau tempat kita kalau sudah terlambat dia nggak mau masuk, rewel Bu, nangis malah. Padahal ibunya terlambat membangunkan. Kadang yang anaknya angin dibangunkan, gitu. Nah itu adalah sebenarnya disiplin atau motivasi dari dirinya sendiri. Mbak Misha itu kepengennya makanya gasin, tapi orang kok begitu kata ibunya dari teman dan kawan. Nah itu gitu. Itu adalah motivasi intrinsik menanamkan disiplin kepada anak. Nah ini ada disiplin positif Ibu. Disiplin positif itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Di situ ada profil pelajar Pancasila, kita mengacu ke sini, ya. Ada berapa itu Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf ya Bu, saya mendekat ya. Oh di sini juga ada ya. Ada kebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada yang pertama ya Bu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari sinilah nanti terbentuk disiplin positif ibu-ibu dari pelajar profil Pancasila ini, di mana anak itu nanti bisa bertanggung jawab, kreatif, terus nanti dia akan mandiri dari disiplin ini. Ya. Jadi sifatnya itu universal Bu atau umum. Ya. Ini adalah disiplin positif menurut Dr. William. Ini berada di modul 1 ya Bu. Dr. William pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul apa tidak Bu? Suatu perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Apalagi kalau kita perbuatan kita positif atau baik. Nah itu nanti pasti akan mempunyai tujuan-tujuan yang baik juga. Okay? Disiplin positif merupakan pendekatan dalam pendidikan untuk melakukan kontrol diri dan membentuk motivasi intrinsik.
Dengan mengingat nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan membangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini dari Jan Kors, okay. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal, Ibu. Ya, sambil nyambi nggak apa-apa ya. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku dan perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William tadi ya. Yang kedua yaitu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instinknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Terus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu ada ini Bu, yang tadi saya sebutkan yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita menanamkan setiap hari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan pembiasaan doa bersama Ibu. Doa, menghafalkan suratan-suratan pendek. Nah, ini nanti untuk menstimulus anak untuk mencapai ini. Dengan kemandirian juga, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada pertanyaan Ibu sampai saat ini? Kalau kebinekaan global tahu lah ya Bu, maksudnya kan dia berwawasan luas. Apalagi sekarang zaman IT, kebinekaan global itu nanti bisa diakses dari media-media IT juga bisa Bu. Jadi kita mengenal kebinekaan global itu misalnya dengan baju adat yang ada di Indonesia, dengan makanan khas yang ada di Indonesia, itu kan anak bisa. Nah, budaya-budaya yang ada di Indonesia. Seperti kita melaksanakan pentas seni waktu di akhir tahun itu juga termasuk kita menanamkan karakternya itu apa, gitu. Jadi anak itu bisa nanti wawasan globalnya bertambah. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan Ibu, yaitu ada peduli. Awalnya itu nanti ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat. Nah, rasa hormat ini nanti ujung-ujungnya adalah dia bertanggung jawab, mengabdikan kebijaksanaan, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, apa itu Bu, ketegasan dan pengertian. Nah, ini anak-anak ujungnya itu nanti akan tercipta hal yang seperti itu Bu. Saya harus pakai kacamata sebenarnya. Oh, iya. Nah, ini Bu, level motivasi itu terdapat ada 3 nih Bu. Level yang pertama yaitu menghindari rasa sakit atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik tidak boleh menghukum anak sebenarnya Bu. Di mana hukuman itu, apalagi hukuman fisik, kita sebisa mungkin harus menghindari. Nanti kalau kita tidak bisa menghindari itu Bu, dari hukuman itu kita selalu menghukum anak, itu akan menghasilkan seperti ini Bu, menghasilkan emosi negatif, perasaan bersalah dan rendah diri. Jadi anak itu nanti dia akan selalu emosinya negatif Bu. Yang Bu guru marah-marah ya kok marah-marah. Ya, misalnya terus dia bisa marah-marah lagi dengan teman. Itu adalah emosi yang ke bawah gitu, yang negatif. Terus perasaan bersalah, dia pasti akan merasa bersalah. Aku mau domain Bu guru, dan itu anak akan menangis dan dia akan merasa bersalah. Di mana ujung-ujungnya merasa bersalah itu Bu, kalau yang sudah parah sekali, dia akan merasakan trauma. Psikisnya terganggu, ini tidak baik Bu. Dan rendah diri. Kalau rendah diri itu anak cenderung merendah terus. Jadi nanti akhirnya minder dan tidak percaya diri. Itu ujungnya Bu. Terus nanti yang level kedua, menginginkan pujian atau hadiah. Level motivasinya ya. Kalau guru selalu berbuat seperti ini. Level yang kedua, menginginkan pujian atau hadiah. Nah, misalnya anak itu selalu dipuji, terus selalu diberikan hadiah. Nah, ini Bu yang akan terjadi. Dia dekat dengan rasa kecewa. Rasa kecewanya apa? Apabila dia bisa berbuat sesuatu itu baik tapi tidak mendapatkan hadiah, dia nanti akan kecewa kalau tidak dikasih hadiah. Mengerti nggih Ibu? Jadi jangan menanamkan ke anak itu nanti saya kasih hadiah,
nanti ini. Tapi memang perlu Bu, kemarin ada waktunya, ada saatnya ya. Saya kemarin itu ada anak yang masih ditungguin ya Bu Erlin, berapa anak ya. Memang saya iming-imingi hadiah karena dia untuk memotivasi. Hadiahnya begini, Dek, nanti kalau sudah tidak ditungguin sama ibu, nanti Bu Guru kasih hadiah. Tapi Bu Guru, tapi saya tidak menanamkan selalu rasa seperti itu. Jadi saya kalau dia tidak ditungguin toh. Tapi kalau dia sudah mau kegiatan, mau apa ya tidak dikasih hadiah Bu. Tapi saya konsekuen konsekuen dengan janji saya. Nanti insya Allah di hari Senin besok karena sudah tidak ditungguin, insya Allah saya akan kasih hadiah. Memang seperti itu. Jadi anak itu jangan dibiasakan. Kalau saya kan tidak membiasakan Ibu, saya hanya satu kali saja. Itu untuk memotivasi anak sebenarnya. Nah, atau kita juga harus menghindari iming-iming atau janji. Ya. Terus yang ketiga yaitu menghargai diri. Fokus pada nilai yang diyakini. Nah, ini Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita pelajari di modul itu ya Bu. 1.4. Ya. Sudah ya 1.4 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada banyak Ibu, yaitu diantaranya bertahan hidup. Yang kedua yaitu manusia butuh kasih sayang yang diterima, okay? Terus ketiga adalah kebebasan, yang keempat yaitu kesenangan, yang kelima adalah penguasaan. Di mana anak-anak ini, anak-anak kita itu butuh dengan semuanya ini Bu. Mereka butuh bertahan hidup dengan makan dan minum, okay? Dengan kasih sayang yang kita berikan di sekolahan, yang kedua nanti berkesinambungan di rumah, kalau di rumah harus yaitu dengan kebebasan yang ketiga. Anak itu bebas Bu, bebas maksudnya apa? Tidak terkekang. Di sekolahan itu artinya tidak terkekang itu jangan sampai ini tidak boleh, yang itu tidak boleh, apa-apa tidak boleh. Yang penting anak belajar, justru dengan belajar itu dia bersosialisasi dengan teman, kita berikan kebebasan tapi kebebasan yang terkontrol, ya. Jangan sampai kita mengekang anak. Nah, yang selanjutnya adalah kesenangan, di mana anak itu butuh kesenangan. Kalau insya Allah di TK itu kita sudah membiasakan anak untuk senang ya Bu. Tidak ada yang sedih ya. Ada nggak Bu yang ditanyain kalau pas mau pulang anak-anak hari ini senang apa tidak? Tidak Bu Guru. Tidak ada ya Bu. Hampir semuanya senang. Nah itu, okay? Anak-anak membutuhkan itu sebenarnya. Yang selanjutnya itu penguasaan. Okay? Saya jelentrek satu-satu berikan kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Nah ini anak sewaktu-waktu bisa diberikan kebebasan, tapi dengan penanaman disiplin tadi Ibu. Guru harus mampu menciptakan kelas dan pembelajaran yang menyenangkan. Terus guru harus dapat menerima murid sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu apa Bu? Ya anak mau senangnya bermain ya silakan bermain, tapi ada nilai-nilai positifnya, di mana dia itu nanti belajar apa sesuai dengan tujuan yang kita arahkan. Misalnya tujuan pembelajarannya dia bisa bekerja sama dengan teman. Nah ini nanti kodratnya anak itu dia bisa dengan bermain dan lain sebagainya. Ya. Yang selanjutnya itu guru harus bisa menciptakan kesempatan untuk berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi. Emosi asal anak itu tidak menimbulkan emosi yang sangat berbahaya, misalnya ngantem, jotos apa itu jangan ya Bu. Tapi kalau misalnya cuma nangis ya biasa lah, berteman itu kan nangis biasa. Nanti kalau yang sudah melampaui batas yang harus kita kontrol. Oke. Terus yaitu memberikan kesempatan untuk membuat pilihan sendiri. Terus menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah ini Bu, hukuman dan konsekuensi. Nah ada yang bisa menjawab Bu, hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Coba aja Bu, nggak apa-apa. Apa yang dinamakan dengan hukuman? Ya biar gak ngantuk Bu. Hukuman sanksi. Hukuman itu sanksi, ya terus betul semuanya Bu, nggak apa-apa. Akibatnya? Konsekuensi akibatnya. Nah, ada pendapat lain? Terima kasih begini. Ini adalah 3 faktor untuk menciptakan kondisi positif Bu. Nah, dalam hukuman tidak ada
korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Murid tidak diajak berdiskusi dalam memecahkan masalahnya, hanya guru yang menentukan. Akhirnya murid tidak belajar makna di balik tanggung jawab. Nah, ini kesepakatan atau konsekuensi. Nah, kesepakatan itu gini Bu, bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Konsekuensi terus ini ada murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama dengan guru. Pertama itu tanamkan dulu tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Misalnya gini Bu, di kelas kita sepakati dulu nanti anak-anak kalau mau keluar sebaiknya seperti apa Melayu tok, apa izin dulu dengan Bu Guru atau bagaimana. Nah nanti anak-anak kan bisa berpikir sendiri ya Bu, ada yang baik mana, yang buruk mana. Ada yang menjawab Melayu tok. Nah nanti kan bisa dianu sama temannya, ya enggak, harus izin dulu sama Bu Guru. Nah itu nanti disepakati bersama Bu dalam membuat kesepakatan kelas itu. Nah murid dapat berkontribusi membuat kesepakatan atau aturan kelas bersama Ibu Guru. Nah jadi kesepakatan kelas itu tidak dibuat oleh gurunya Bu, tapi dibuat bersama-sama dengan anak dan guru. Ya, guru memiliki peran mengontrol atau mengingatkan atas kesepakatan yang telah dibuat. Nah, setelah kesepakatan bersama itu dibuat, kesepakatan aturan-aturan kelas atau di sekolahan dibuat, ya, itu nanti guru bisa mengontrol untuk mengingatkan kesepakatan kelas bersama. Jadi nanti di sini tidak ada hukuman-hukuman Bu. Adanya paling ya mungkin, konsekuensinya itu apa? Tadi yang melanggar nanti konsekuensinya apa ya? Kalau saya biasanya kan gini Bu. Anak-anak nanti kalau yang tidak merapikan mainan konsekuensinya apa ya gitu. Harus mereka menjawab sebelum keluar Bu, ya suruh merapikan sendiri, aku raga wangi gitu. Nah itu kan ada konsekuensinya ya Bu. Jadi anak itu dia bisa, ada mempunyai ide sendiri di mana dia nanti akan bertanggung jawab. Nah ini Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu suatu yang menyakitkan, sakit ya, itu menyakitkan anak. Yang kedua itu membuat anak menjadi sakit, anak membenci kedisiplinan. Nah ini Bu, ini yang paling ngeri kalau bagi saya ya. Jadi anak itu tidak berbuat disiplin lagi, mau aku disiplin, aku dihukum baik gitu ya. Nah seperti itu. Nah itu ada konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah coba Bu. Ya. Nah ini Bu, yuk kita jawab bersama-sama. Nanti bisa dijawab ini hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru, ini ada satu tindakan guru. Nanti kita jawab di sana hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan yang pertama ya Bu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini suatu hukuman apa konsekuensi Bu? Hukuman. Coba kita lihat. Ya betul kata Bu Mun. Ini adalah hukuman. Kita cermati kalimatnya ya Bu. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini apa Bu? Hukuman? Oh iya betul. Nah, terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini kira-kira apa Bu? Hukuman apa konsekuensi? Push up ya, dia fisik ya. Kalau hukuman itu dia cenderung ke fisik, ya, cenderung ke menyakiti fisik anak Bu. Coba kita lihat. Nah betul, hukuman ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang konsekuensi dan mana yang hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi kita lihat. Ya betul. Terus yang kedua ini selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja. Oh ya, konsekuensi jam. Oh iya betul Bu. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ya, ini hukuman apa konsekuensi kira-kira? Kita cermati dulu kalimatnya.
Hukuman. Dia seharian, berarti fisik ya Bu? Coba kita lihat. Bocoran. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu pas sesuai dengan pelajarannya. materinya PJOK ya. Oke, terima kasih Bu. Nih, kita explaining lagi ya Bu. Nah, ini ya lah. Nah, diputar-putar. Ya, sebentar Bu. Malu. Diputer-puter yuk. Amin. Kan jadi sebenarnya. Terima kasih ya Bu, kita sudah speaking. Semangat lagi. Ini adalah peraturan kelas dan keyakinan. Ya. Saya cepatkan ya Bu, karena sudah agak siang. Keyakinan kelas. Nih, saya baca Bu. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas dibentuk dengan dulu membuat kesepakatan bersama murid untuk mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi pertanyaan kebajikan yang universal yang diakui bersama. Persyaratan keyakinan kelas. Yang satu, melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak.
Nah, keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak, yang penting istiqomah dijalankan, okay? Terus menerus dijalankan. Jadi nanti dalam keyakinan kelas ini anak-anak akan menjadikan pembentukan karakter yang baik. Okay? Terus yang ketiga menggunakan kalimat positif. Yang keempat dapat diterapkan di lingkungan kelas atau logis, ya. Terus perlu dilakukan koreksi diri waktu ke tempat waktu agar tepat dan relevan. Yeah. Jadi nanti kita koreksi, kita refleksi bersama apakah itu sudah efektif apa belum, banyak dilanggar apa tidak gitu ya. Jadi nanti di situ bisa menimbulkan tujuan yang terakhir, yaitu akan mendisiplinkan anak, di mana itu akan terbentuk sebuah karakter kepada anak ya. Posisi kontrol guru. Nah, ini satu penghukum. Biasanya Kita selalu menghukum apa tidak, Bu? Insya Allah tidak lah ya. Kadang-kadang ya. Ya, yang penting tidak menyakiti fisik anak ibu. Insya Allah kalau kita di TK itu tidak menghukum lah, tapi kita hanya sekedar mengingatkan anak ya, karena misalnya yang tidak baik kalau dijorkan saja kan nanti akan berakibat tidak baik juga gitu. Nah ini. Terus membuat rasa bersalah, posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Jadi kalau bisa itu kita kendalikan kita agar anak itu walaupun dia berbuat salah tapi tidak harus dihakimi. Jadi dia tidak punya rasa bersalah yang berkelanjutan. Okay? Nah ini posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah ini ada positifnya dan negatifnya, Bu. Misalnya dengan kata-kata ini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, Bu Guru, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk sana, gitu ya. lagi dimaafin terus ya. Ya dimaafin terus, itu kan seperti teman ya, Bu. Nah ini posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi guru kayak memantau terus ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaannya yang diajukan biasanya seperti ini, Bu. Peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa ya? Gitu ya. Terus hasilnya nanti dia murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Gitu. Nah, ini posisi yang terbaik, Bu. Ini di puncak posisi kontrol guru adalah seyogyanya kita berbuat seperti ini, Bu. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya, perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Biasanya pertanyaannya begini, Bu. Apa yang kita yakini? Yakini itu kembali ke kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang ada. Terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Biasanya pertanyaannya seperti itu. Jadi tidak menghukum, tidak seperti teman, dan tidak membuat anak merasa bersalah. Okay? Guru akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah ini 5 posisi kontrol. Saya next saja ya, Bu. Ya, ini sedikit nanti cuplikan. Ini adalah yang terdapat di modul ya, Bu. Saya setel dulu. Kita bisa membedakan di sini nanti posisi guru penghukum sampai ke manajer. Okay. Kita akan saksikan bersama ini duduk sebentar. Saya next dulu. Jadi dengan kesepakatan kelas, Bu, nanti anak itu akan menjadi anak yang bertanggung jawab dan disiplin, Bu.
si anak ini berlari Kenapa? Kamu melawan ibu? menyakiti fisik. Berani-beraninya jawab. Ya, ini adalah yang Sudah kedua. terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Biar kapok. Oke. Nah, ini yang merasa bersalah. Naren. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Kalau anak ini mungkin kayaknya besok pagi udah berangkat. Ibu harus coba. Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Baik. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, ini kan anak merasa bersalah jadinya ya Bu. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Nah, saya skip saja, nanti yang terakhir ya Bu, kita yang manajer ya. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya terlambat. Iya, sekolah masuk. Nah, ini sudah masuk. Selamat pagi Bu. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Maaf, Jadi, Bu. insya Allah Saya kita terlambat. cuplik kalimatnya ini baik untuk kita pelajari bersama. 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu. Saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Jadi Bu guru itu memancing untuk Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa punya alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik. Anak berusaha mencari solusi guru. Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Ada yang terlambat lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, dilanjut ya ibu-ibu. Ini adalah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Ini ada 3 langkah restitusi ya. 1, menciptakan suasana positif. Terus yang kedua, ngajak murid untuk berpikir dan dari kesalahannya. Yang ketiga, beri ruang pada murid untuk memikirkan sesuatu yang terbaik. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya.
Tadi di video kan sudah ada ya Bu, guru menanyakan pemecahan masalahnya bagaimana gitu. Misalnya nyetel alarm, terus ada orang yang membangunkannya apa tidak gitu ya. Ini adalah segitiga restitusi Ibu. Di situ ada tiga tindakan, yaitu validasi tindakan, terus menanyakan keyakinan, yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah itu bisa dilakukan dengan kamu tentu punya alasan mengapa dilakukan itu. Ini pertanyaannya ini, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, dengan pertanyaan seperti itu boleh. Terus untuk menstabilkan identitas, nanti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu, gitu. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas, itu tujuannya seperti itu. Guru berkata, membuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah kok, gitu ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini validasi kebutuhan Ibu. Validasi kebutuhan itu membantu siswa mengenali basic atau need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan, apakah itu power, freedom, love ataupun belonging atau fun atau yang tadi itu ya, maksudnya kemerdekaan terus apa gitu ya. Nah, kita next saja Ibu. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolahan kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Bisa dipancing dengan kalimat pertanyaan seperti ini ya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa kamu merasakan? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Nah ini menjaga murid agar tidak merasa terpuruk untuk perasaan bersalah, membantu mereka memahami bahwa membuat kesalahan itu. Nah ini segitiga restitusi Ibu. Nah ini praktik segitiga restitusi. Kemarin sudah saya praktikkan dengan anak. Kalau saya tampilkan di slide ini nanti bertambah banyak lagi. Okay? Intinya Bapak Ibu yang saya hormati, kita di sekolah, yuk kita tanamkan segitiga restitusi kepada anak. Terus disiplinkan anak, di mana pendisiplinan anak itu akan membuat anak menjadi berkarakternya yang baik dengan hal-hal yang positif ya, dengan pembiasaan-pembiasaan baik dan positif. Yeah. Jangan lupa untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak hanya guru yang membuat ya, tapi dengan anak didiknya disepakati bersama. Terus nanti aturan itu disepakati bersama, tidak untuk dilanggar. Tapi nanti misalnya kalau ada yang melanggar, konsekuensinya apa? Tapi itu sudah dibicarakan sendiri dengan anak ya, tidak guru harus nanti kamu saya hukum, nanti saya ini gitu ya. Ya jadi posisi guru yang baik adalah itu tadi yang sebagai manajer ya, ibu-ibu. Ya, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan ibu-ibu di sini? Ibu Erlin bisa merefleksi kegiatan hari ini, monggo. Ya, terima kasih. Ternyata luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Sudardi. Ya, alhamdulillah hari ini mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru ya. Yang saya dapat di hari ini itu sungguh luar biasa sekali. Memang kita sebagai guru itu kadang-kala memposisikan itu sebagai paling baik itu teman ya. Kalau penghukum sepertinya guru-guru TK itu tidak ada yang menghukum secara fisik kepada anak-anak. Ternyata setelah kita mempelajari bersama bahwa kita itu sebagai guru itu harus bisa
menanamkan apa tadi Bu, restitusi ya, kesepakatan kelas, membuat keyakinan dulu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bu Darti, yaitu kita tidak terpacu pada sebuah aturan ya, aturan yang dibuat oleh guru dan dipatuhi oleh murid, tapi kesepakatan bersama. Jadi aturan sekolah itu dibuat bersama-sama guru dan murid. Itu yang disampaikan ya Bu Darti ya, maksudnya ya. Jadi apa yang ada apa yang sudah disepakati oleh guru dan murid itu yang akan menjadi sebuah peraturan sebenarnya ya. Dan itu sudah kita membuat konsekuensinya juga apabila melanggar sebuah kesepakatan bersama, itu ada konsekuensinya. Tapi insya Allah semuanya sudah melaksanakan. Namun kadang-kadang kita sebagai manusia, saya juga, Bu, seperti yang disampaikan Bu Darti tadi bahwa kesepakatan kelas itu garis bawahnya itu tidak dibuat oleh guru. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sendiri ya sudah mulai mudeng lah ya, dengan yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Dan itu saya sudah lihat di sini di kelasnya Bu Darti juga sudah terpapang di sini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bu Sudarti. Nah, keyakinan kelas B2 ini yang sudah dibuat yaitu sudah disepakati oleh bersama-sama guru dan murid. Namun saya melihat kemarin Bu Darti pelaksanaan dari pembuatan keyakinan kelas bahwa kalau di TK dengan di SD mungkin berbeda Ibu. Pada intinya kalau di TK itu kan anak-anak tidak bisa membuat atau menulis apa yang mereka inginkan, paling ditanya mungkin seperti itu. Kemarin saya lihat Bu Darti bahwa Bu Darti menanyakan, ayo anak-anak pengen kelas yang seperti apa gitu. Saya kemarin sempat lihat Bu Darti seperti itu saat membuat keyakinan kelas bersama. Ini Bu Guru, kelasnya tidak berantakan seperti itu ya. Nah, kalau restitusi ini berarti keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya buang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan kalau tidak membuang sampah sembarangan itu negatif ya. Dan saya sudah melihat di sini bahwa Bu Sudarti sudah melaksanakan keyakinan kelas dan pembuatan keyakinan kelas bersama murid. Luar biasa sekali ilmu pengetahuan yang didapat di CGP ini. Betul apa kata Bu Sudarti tadi bahwa pendidikan guru penggerak itu tidak didapat pada bangku perkuliahan. Mudah-mudahan Bu Sudarti ilmunya bisa ditularkan kepada teman-teman semuanya dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan di lembaganya masing-masing. Tentunya semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, refleksi hari ini cukup menyenangkan ya, walaupun disertai dengan rasa lumayan sumuk karena kipas 4 berikut terus selalu. Ya, Bu Ketua IGTKI jari kesumupan, mohon maaf ya Ibu. Tapi tetap semangat dengan SBG-nya ya. Oke. Ya, mungkin refleksi saya cukup itu. Terima kasih. Mungkin ditambahkan Bu Ketua IGTKI, Bu, refleksikan hari ini. Cukup. Ada karanya Bu? Iya, iya. Oke, baik. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elin. Kita kasih tepuk tangan dulu. Panjang kali Panjang kali lepas. Oke, terima kasih G. Acara ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau hambatan suatu apapun. Oke. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.